Membalas serangan Israel lagi, Hizbullah luncurkan operasi udara besar-besaran. Kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon pada hari Sabtu minggu kemarin mengumumkan telah melakukan serangkaian operasi serangan udara baru terhadap lokasi militer dan juga tentara Zionis Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki sebagai balasan atas serangan Israel sehari sebelumnya. Dalam sebuah pernyataannya, Hizbullah mengumumkan bahwa pejuangnya melancarkan serangan udara menggunakan sejumlah pesawat tak berawak terhadap posisi artileri Batalion Israel ke-403 Brigade ke-91 di Beit Hillel yang menyerang desa-desa dan juga penduduk Lebanon pada Jumat kemarin. Media Lebanon Al-Mayadin melaporkan Hizbullah telah mengkonfirmasi bahwa serangan itu mengenai sasarannya secara akurat dan menyebabkan kebakaran. Pernyataan itu menunjukkan operasi tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang bertahan di jalur Gaza. Untuk mendukung perlawanan mereka yang berani dan terhormat, dan juga sebagai respon atas serangan Israel terhadap desa-desa Lebanon Selatan yang teguh, rumah-rumah yang aman, dan warga sipil, kata Hizbullah dalam pernyataannya. Kemudian Hizbullah mengatakan para pejuangnya membombardir lokasi Rausat Al-Alam milik Zionis Israel di perbukitan Kafar Kauba, Lebanon pada pukul 5.25 sore waktu setempat dengan senjata roket dan mengenai lokasi tersebut secara langsung. Selain itu, perlawanan Islam Lebanon menambahkan para pejuangnya pada pukul 6:30 pagi waktu setempat menargetkan lokasi Israel di Shamaka di perbukitan Kafar Kauba yang diduduki dengan senjata yang tepat dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Hizbullah juga berduka atas wafatnya salah satu pejuangnya, Martia Mustafa Al-Atar Hadi, yang gugur dalam perjalanan menuju Al-Quds yang diduduki. Serangan Hizbullah berhasil menembus Israel hingga menjatuhkan puluhan korban dari IDF. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk Palestina Francesca Albanese meminta masyarakat di seluruh dunia untuk sadar mengenai kekejaman Israel di Gaza. Rakyat Jerman, sesama warga Eropa, sesama manusia tolong, sadar, kata Francesca Albanese melalui platform media sosial X, Rabu, 3 Juli 2024. Pernyataannya muncul setelah dilaporkan bahwa dokter Jerman mengatur evakuasi 32 anak-anak yang terluka parah dari Gaza, namun pemerintah menundanya selama berbulan-bulan dan tidak memberikan visa untuk anggota keluarga mereka karena dugaan masalah keamanan. Hanya dehumanisasi mendalam terhadap warga Palestina di Gaza yang akan memungkinkan pemerintah manapun melihat anak-anak yang terluka parah sebagai ancaman keamanan dan membiarkan mereka mati, ucapnya. Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Hampir 38.000 warga Palestina telah terbunuh. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta sekitar 87.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Lebih dari 8 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih,
dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, ICJ, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei. Sejumlah tentara Zionis Israel tewas dalam jebakan terowongan yang dibuat oleh para pejuang Palestina di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas mengatakan, mereka memancing pasukan pendudukan Israel untuk masuk terowongan, kemudian meledakannya. Jebakan tersebut membunuh dan melukai tentara Israel yang beroperasi di lingkungan Tal Al-Sultan, Rafah, jalur Gaza Selatan, demikian disiarkan oleh Quds Press, Jumat 5 Juli. Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava 4 dengan peluru Al-Yasin 105 di dekat persimpangan Zarouk, sebelah timur lingkungan Sultan. Sementara pejuang Palestina lainnya, Brigade Yerusalem, sayap militer gerakan Jihad Islam menembaki tentara pendudukan di lingkungan Shujaya, sebelah timur kota Gaza dengan mortir. Tentara pendudukan Israel mengumumkan, 17 tentara terluka dalam pertempuran di Gaza selama 24 jam terakhir, sehingga menambah jumlah korban luka menjadi 4.066 tentara sejak awal agresi di jalur Gaza. Selama 272 hari, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza yang menyebabkan kematian 38.011 martir dan melukai 87.445 lainnya. Selain itu sekitar 1,9 juta orang dari populasi jalur Gaza harus mengungsi, menurut data PBB.